peringatan. Jadi di samping ancaman juga peringatan. Apa peringatannya? Peringatannya adalah jika kamu melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya, ada konsekuensinya loh ya. Kamu mau melanggar ya silakan. Manusia punya free choices. Punya kebebasan memilih. Mau melanggar, mau angkara murka di dunia silakan kata Allah. Monggo aja. Tapi ketahuilah konsekuensinya. Nah itu yang disebut nadhiron. Jadi ketika Allah wa na'wahadena hunajdain, kami berikan kamu dua jalan ke kiri yang landai, enak, gampang karena ngikuti nafsu. Jalan ke kanan, mendaki sukar penuh onak dan duri karena melawan hawa nafsu. Kamu bisa milih terserah. Tetapi ketahuilah bahwa jalan ke kiri itu yang enak, gampang, sesuai nafsu itu nanti menuju murkaku loh ya. Wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang hidupnya hanya mengikuti arah hawa nafsu, mengejar kedudukan duniawi, itu maka fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempatnya. Tetapi sebaliknya, wa amma man khafa, ya, yang orang yang takut kepada Rabbau, kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang mampu menahan hawa nafsu, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang tadi ke kanan tadi itu nanti meskipun mendaki dan berduri kata Allah, tapi itu nanti menuju ridhoku. Bonusnya surga. Kalau yang ke kiri menuju murkaku, konsekuensinya neraka. Jadi surga itu bonus ya. Utamanya adalah ampunan dan ridho Allah. Nah wes, kalau sudah disampaikan mubasyiron berupa ampunan dan ridho Allah, sudah disampaikan nadhiron berupa ancaman murka Allah, lalu manusia masih memilih jalan ke kiri, enggan ogah milih jalan ke kanan, ya jangan salahkan Allah, apalagi menyalahkan Allah bahwa Allah katanya Maha Pengasih kok punya siksa loh. Yang ngambil pilihan siksa siapa? Sampean sendiri, gitu loh. Nah, ketika sudah disampaikan mubasyiron, tugas Nabi pembawa kabar gembira, wanadhiron dan pemberi ancaman, sudah disampaikan nih sama Nabi. Tugas Nabi already done, selesai. Selesai sebenarnya. Jadi, wama arsalnaka illa mubasyiron wanadhiron. Kami, kata Allah, aku tidak mengutusmu Muhammad, kecuali hanya dua tugasnya. Menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sudah. Soal mereka nanti taat atau tidak taat, kepincut sama tawaran atau takut terhadap ancaman, atau sebaliknya tidak takut terhadap ancaman dan tidak kepincut terhadap tawaran surga, ya sudah urusan mereka. Nah, tetapi dulur, ini, karena Nabi Rasul itu selalu penugasannya juga dibekali dengan jiwa kasih, ini jiwa kasih seperti dalam surat At-Taubah ayat 124 itu, 128, 24, dipenuhi jiwa kasih, sehingga ketika setelah menyampaikan mubasyiron wa nadhiron, Allah dan para nabi itu selalu menyampaikan, jangan ikuti yang kiri, tetapi pilihlah yang kanan, ya gitu loh. Selalu memberikan nasihat. Nasihat ini sebenarnya adalah karena tuntutan jiwa kasih beliau. Kalau hanya sekedar melaksanakan tugas, enggak usah, ya sudah, aku berikan kamu tahu ini ancaman siksa kalau tidak taat Allah,
aku beritahu kamu ini adalah tawaran ridho Allah kalau kamu taat, terserah kamu sekarang, tapi tidak bisa begitu. Karena Nabi Rasul dibekali jiwa kasih yang mendalam, coba kita buka di surat At-Taubah. Apa jiwa kasih itu seperti apa sih? Coba kita buka, monggo. Siapa yang sudah siap baca? Dari mana ini? Dari Australia, dari atau dari mana ini baca surat At-Taubah? Ayat 128, monggo. Yang tadi belum baca, silakan gantian, monggo. Nggih, izin Gus Lori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Nah, itu loh. Kalimatnya itu jelas. Kan dia bilang ini, sungguh telah datang Rasul kepadamu, gitu kan? Dari golonganmu sendiri. Maksudnya dari golongan ini apa maksudnya? Ya dari umat, dari situ yang dikenal oleh manusia situ, gitu loh. Yang dikenal oleh manusia situ yang sebenarnya nggak usah terlalu ini karena sudah dikenal. Nah, yang sangat berat memikirkan kamu. Nah, ini berat, Bang. Ini namanya kecipir merambat koro ini, ya kan? Itu. Yang sangat berat memikirkan kamu. Yang sangat menginginkan keimananmu. Lah, ini apa? Sangat menginginkan akhirnya apa? Karena sangat menginginkan keimanan, akhirnya upayanya itu melebihi apa yang ditugaskan. Nah gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan dan terhadap penyayang, sangat menginginkan keselamatan. Berat terasa olehnya penderitaanmu itu. Jadi mikirin nemen. Sampai sering itu disampaikan Allah dalam beberapa ayat itu. Muhammad, kamu jangan terlalu mikirin mereka yang tidak taat. Sudahlah. Sudahlah, katanya Allah. Sampai begitu. Banyak ayatnya begitu. Jadi jangan terlalu mikirin mereka, Muhammad. Tapi tidak bisa. Karena apa? Jiwa kasihnya tadi. Sehingga sampai ketika nangisi pamannya itu, Abi Thalib itu tangisi, ayolah paman, ayolah gitu. Sampai akhirnya mau wafat. Doa ya Allah, berikan hidayah sama pamanku. Dia telah banyak membela aku ya Allah. Tapi apa jawab Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena apa? Allah yang memberi hidayah. Nah, itu nangis, guys. Lah, tapi itu loh, itu tadi. Karena jiwa kasih beliau itulah, maka Nabi Rasul itu tetap memberikan nasihat. Pilihlah jalan kanan, jangan pilih jalan yang kiri, gitu. Coba tuh dibuka di surat Al-A'raf ayat 62. Enggak gantian. Siapa yang tadi belum? Silakan. Tadi Pak Jutabanan. Sekarang siapa? Enggak. Al-A'raf ayat 62. Izin Gus. Silakan, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul adzim. Jadi yang dibaca Pak Yan ini tadi, itu adalah kalimatnya Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh itu kan menyampaikan risalah, kemudian dihina, dicaci, bahkan dipukuli segala macam berkali-kali itu sampai pernah ditemukan oleh keluarganya itu diselokkan karena habis dipukulin umatnya dalam keadaan hampir meninggal loh. Tapi tetap menyampaikan. Lalu apa yang beliau sampaikan?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati Rabbi. Sudah aku sampaikan risalah Allah ini kepada kamu. Tidak hanya menyampaikan, beliau juga wa'ansohulakum. Dan aku nasihatkan kepadamu. Aku wasiatkan begini begitu. Aku nasihatkan itu apa? Sesuatu yang minallahi ma'ala. Apa yang kamu tidak tahu dari Allah. Aku tahu. Tapi apa yang kamu tidak tahu. Termasuk waktu itu akan datangnya banjir besar itu. Nah, di sini Rasulullah dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW itu jiwa kasihnya itu yang menjadikan tugas basyiron wa nadhiron itu menjadi begitu berat. Anitun harisun alaikum itu. Gitu ya. Fil mu'minina raufur rahim. Jadi jiwa kasih itu berat. Gitu kan. Katanya cinta itu berat. Kamu tidak akan sanggup, biar aku saja. Kan? Ya. Nah, iya, tapi itu bukan Dilan. Yang cinta beneran itu ya Nabi Rasul ini. Ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin in illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ini banyak sekali ayat yang menyatakan ini. Ya. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta upah kepadamu atas perjuanganku berdakwah itu. Enggak. Kecuali aku sampaikan itu agar manusia, bagi manusia yang apa? Yang mau mengambil peringatan dan ajaran itu sebagai jalan hidup kepada menuju ridho Allah. Itu artinya. Artinya apa? Bagi para nabi, para rasul, ketaatan umat. Atau tadi kan kita memberikan dua jalan ya. Kata Allah dalam surat Al-Balad itu kan sebenarnya. Wahadainahun najdain. Kami berikan kamu dua jalan. Jalan ke kiri menuju nafsu, jalan ke kanan menuju ridha Allah. Loh, kamu memilih jalan kanan saja, itu sudah merupakan upah bagiku. Kenapa? Aku senang kamu bahagia, kamu selamat itu loh sudah senang. Seperti At-Taubah tadi loh, sangat menginginkan keimananmu. Jadi tanpa upah yang berupa materi, para nabi, para rasul itu melihat umatnya memilih jalan menuju ketakwaan, memilih jalan menuju Allah, itu sudah merupakan upah terbesar sudah. Kenapa? Karena upahnya Allah, para nabi, para rasul, itu dari Allah, bukan dari manusia. In ajriya illa 'alallah, gitu kan. Jadi, kenapa? Karena ya manusia nggak bisa, nggak mungkin punya uang untuk membayar para nabi, para rasul. Banyak ayat yang menyatakan tidaklah upahku itu illa ala rabbil alamin, gitu kan. Aku tidak minta upah, bisa dilihat tuh nanti, bisa lihat sendiri, coba dibuka di surat Asy-Syu'ara ayat 180 ya, juga ayat 127. Coba monggo biar kita lebih mantap. Bahwa para nabi rasul itu kemurnian misinya, prophetic mission-nya itu karena didukung beliau tidak dikotori oleh ambisi materi duniawi. Enggak. Coba dibuka, monggo, baca. Asy-Syu'ara ayat 127 dan 180. Itu banyak sebenarnya. Saya pilihkan dua aja, monggo. Siapa yang mau baca? Izin Gus. Monggo Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syu'ara ayat 127. Dan sekali-kali tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Shadaqallahul adzim. Nah, tuh. Lagi, aku tidak minta upah kepadamu, sekali-kali tidak. Karena apa? Upahku nanti dari Allah. Nah, upah dari Allah ini nggak mungkin bisa dibayar manusia. Berapa? 40 juta sekali ceramah? Kecil. Berapa? 200 juta? Nggak ada apa-apanya. Nggak mau para nabi rasul itu. Yang 180 coba. Asy-Syu'ara juga. Ada yang sudah ketemu? Jin Gus. Monggo, dari Makassar. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas atau ajakan itu.
Timbalaku tidak lain kecuali dari Tuhan semesta alam. Astagfirullahal azim. Enggak, aku enggak minta imbalan dari ajakanku, enggak akan. Dari dakwahku itu enggak mungkin aku upahkan dengan itu. Enggak mungkin. Upahku hanya dari Allah. Gitu. Nah ini dipertegas lagi dalam surat Yasin ayat 21. Nah, coba monggo. Surat Yasin ayat 21. Ketemu? Gantian, siapa yang belum baca? Surat Yasin ayat 21. Nah, ini kita ngaji beneran ya. Satu persatu ayat kita kupas dengan menggabungkan ayat yang lain. Izin, Gus. Silakan dari Australia. Gimana, sehat Bu dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pot, gimana situasi cuacanya? Pot panas, Gus. Saya sekarang lagi di Jepang, super dingin. Oh, lagi di Jepang, ya. Ya, super Oke. dingin. Oke, Silakan bismillahirrahmanirrahim. lanjut. Silakan, Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu perintahnya itu. Wahai kalian semua, ittabi'u kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kamu itu kalau nyari guru, nyari pemimpin, nyari pembimbing hidup, nyarilah yang la yas'alukum ajran, yang dia tidak minta upah kepadamu. Orang yang tidak minta upah itulah satu di antara, bukan satu-satunya ya, satu di antara ciri orang yang wahum muhtadun, mendapat petunjuk. Kenapa? Minimal dia itu sudah tidak terbebani oleh beban psikologis pada yang membayar. Jadi dakwanya tidak dakwah transaksional. Tidak. Dakwah transaksional itu kan gini, wani piro. Nah, namanya wani piro itu kalau bayarnya gede, maka haram bisa dirubah agak-agak halal lah. Kan gitu. Yang awalnya tidak boleh sama sekali, agak boleh dikit-dikit lah. Selalu sungkan. Khawatir juga tidak laku. Kalau menyampaikan yang hak adalah hak, batal adalah batal. Khawatir. Karena kalau nanti tidak laku, tidak ada yang bayar. Nah, maka kata Allah dalam surat Yasin ayat 21 yang dibaca Budia, dibaca dari Jepang tadi itu. Ikutlah man orang yang layas alukum tidak minta upah kepadamu. Ajran. Wahum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Loh, sudah jelasnya kayak gitu kok. Yang berfirman siapa? Allah. Gusti Allah. Bukan Gus-Gus. Bukan Gus Glory, bukan. Itu hanya membacakan. Jelas ya? Jadi ke sana dulur arahnya. Maka para nabi, para rasul dalam ayat 57 ini, Nabi Muhammad diperintah Allah untuk menyampaikan bahwa upahku itu di akhirat dari Allah. Dan di dunia cukup dengan mangsya'a ayyattakhidha ila rabbi sabila, cukup dengan manusia taat kepada Allah lah. Mengambil pelajaran itu, mengambil jalan itu untuk taat kepada Allah. Senang sudah saya. Yang kaitannya seperti atau ayat 128 tadi. Okay? Dan kalaupun ada yang tidak taat Muhammad, kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi, ya sudahlah, tawakal kamu kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah kepadanya. Wa kafa bihi bidunubi ibadi khabira, dan cukuplah Allah yang tahu dosa-dosa hambanya. Alladzi khalaqas samawati wal arda, kemarin itu gini ya dulur ya, terkait dengan upah tadi itu ya. Insya Allah besok saya itu tanggal 13 besok itulah diminta untuk safari di Nusa Penida untuk menyampaikan risalah Allah, ajaran lah ngaji sekali khutbah juga. Nah, terus tanya panitianya itu, terus wakalahnya berapa? Yang bagi samanya nggak ngerti wakalah itu bisyaro itu upah lah. Saya nggak jawab. Terus tanya, Gus minta fotonya untuk banner. Oh iya saya kirim. Minta kurikulum vitae-nya. Oh iya saya kirim. Sekali lagi Gus, bisyaronya kafalanya berapa?
Enggak saya jawab, banyak lagi, enggak usah. Saya tidak punya kafalah dan tidak pernah narjet kafalah. Karena ini ceramah agama. Kalau sampean mau pelatihan manajemen sumber daya manusia, nah itu saya harus dibayar, itu profesional working. Tapi kalau untuk menyampaikan ajaran gini, enggak, dah. Ngoten Gus, tapi enggak, sudah enggak ada. Saya sejak menjadi dai 35 tahun yang lalu sampai hari ini enggak pernah saya minta upah. Habis itu besok tanggal 1 Maret nih pula juga diminta untuk ceramah di depan 1000 penghafal Quran di Probolinggo sana bersama dengan seorang hafid internasional dari Yaman atau Lebanon gitu. Nah, juga gitu panitianya Gus. Mumpung masih jauh, ini kafalannya berapa? Saya nggak jawab. Sama juga minta foto untuk nanti spanduk besar di balihonya itu. Kasih foto, kalau foto aja tak kasih aja. Pilih aja yang paling ganteng. Kemudian minta lagi kurikulum vitae, saya kasih. Tapi bukan kurikulum vitae yang profesional worker pada saat saya jadi direktur ini enggak. Saya kurikulum vitae yang saya pengajar tafsir gini-gini. Kan beda itu, beda orang itu. Yang pada profesional worker nggak saya kirim itu. Yang kerja di USAID apa enggak saya kirim. Yang saya kirim cuma yang saya santri ngaji gitu. Tanya lagi kafalahnya Gus, ini biar panitianya nggak keliru. Sudah nggak saya jawab, nyuruh orang lain lagi yang lebih tinggi, mungkin pembina panitianya gitu. Tanya lagi, kafalahnya bisaronya berapa Gus? Nggak punya target saya dan nggak mau saya dibayar. Begitu ya Gus, iya. Saya insya Allah akan terbang dari Denpasar, nanti ke Surabaya, dari Surabaya ke Probolinggo naik angkot atau kereta atau apalah, pokoknya gitu loh. Jadi bagaimana kita konsisten pada itu? Karena mungkin melihatnya saya gini gitu, sehingga harus sekian 11 juta atau sekian puluh juta setiap tampil. Boten. Saya baru ngomong gitu kalau nanti ada perusahaan yang mau diperbaiki manajemennya. Nah itu memang profesional. Yang mau dilatih dari sisi skill apa? Oh leadership, oh ya yuk wis wani piro gitu. Tapi kalau menyampaikan risalah Allah ini, ajaran agama untuk manusia agar selamat dunia akhirat. Entah. Dan itu sejak Pak Guru Mokhtar mendirikan SPMA, konsepnya begitu. Tidak muluk-muluk, ya pengen meniru apa yang dulu dicontohkan para nabi, para rasul. Supaya apa? Supaya kita tidak terbebani untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Supaya juga kita tidak ewoh pakewoh, berhutang budi seolah-olah. Supaya kita juga tidak berharap. Misalnya ya, orang berharap itu ya. Nanti ceramah di sana pasti dikasih amplop. Iya kan? Oh, bayangan dia sudah, wah saya ini dengan tokoh nasional semacam ini harusnya saya itu minimal sekali ceramah 10-20 juta lah. Dikasih amplop, begitu dibuka tengah jalan 10.000. Kon, ayo, gimana rasanya? Kan? Nah, kira-kira besok diundang lagi mau datang nggak? Nggak mau. Sudah pun mengutuk-ngutuk di dalam, bensinku aja berapa ini, kan? Jadinya tidak ikhlas. Makanya harapan itu seperti yang dibaca dalam ayat 127-180 tadi, illa ala rabbil alamin. Upahku in ajriya, kata. Hanya dari Allah. Nggak mampu. Saya juga nggak mau kalau tiap pagi ngaji ratusan kamera gini, digaji hanya 1 juta per pertemuan, nggak mau saya. Nggak mau. Kurang gaji segitu. Maka yang menyemangati saya adalah sampean kelihatan semangat gini, nggak ngantuk. Itu udah semangat saya udah. Ya kan? Apalagi setelah nanti ini udah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, kemudian kita amalkan setelah itu udah semangat. Udah bikin saya sehat tuh ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Nah, ini juga menjadi debatable ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apapun di antara keduanya dalam 6 masa.
6 masa ini para astronom juga berdebat. Apa ini maksud dengan 6 masa? Ada yang menyatakan sebagai 6 tahap. Kalau Stephen Hawking misalnya menyampaikan teori Big Bang-nya, ada yang dengan teori nebula segala macam. Allah alam seperti apa Allah dulu menciptakan. Tapi yang jelas ada ayat lain menyatakan bahwa dulu bumi dan langit itu adalah satu, kata Allah. Artinya dulu memang bumi, langit, ada matahari, bintang, segala macam jadi satu. Allah yang menjadikan kemudian terpisah-pisah menjadi gugusan bintang. Di sini disebutkan. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, juga di atas arsy ini apa maksudnya? Apakah arsy itu satu tempat? Tentu tidak. Kalau kita membayangkan arsy itu tempat, kita sedang mengkerdilkan Allah. Kenapa? Karena Allah Tuhan. Kalau Tuhan the Almighty One, itu harusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi juga oleh masa. Kalau Allah bertempat, berarti Allah terbatas pada tempat itu. Di luar tempat itu berarti tidak ada Allah. Ini berarti tauhid kita sudah rusak tuh. Maka jangan mau sampean dan saya digiring kepada opini bahwa arsy itu kayak singgasana kerajaan di mana gitu. Tidak bisa begitu. Karena ketika kita i'tidal dari ruku, mil'us samawati wa mil'ul ardi, Allah memenuhi langit, kita menunjuk ke atas tuh, dan Allah memenuhi bumi. Berarti Allah memenuhi jagat ini. Tidak ada ruangan kosong yang tidak ada Allah di situ. Nah, iya kan? Apalagi kalau kita tautkan dengan surat-surat yang menyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu manusia daripada urat leher urat nadimu. Berarti kan Allah di sini. Allah lebih menguasai jagat daripada sinar alfa, sinar gamma, sinar beta. Kalau sinar alfa bisa nembus kertas misalnya, sinar beta bisa menembus sinar X ini bisa menembus tulang dan daging. Sinar gamma malah bisa menembus tembok. Artinya bagi sinar gamma tembok itu tidak ada. Apalagi Allah yang nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Tentu Allah memenuhi jagat ini. Jadi kalau Allah misalnya dianggap bersemayam di satu tempat, ini mengerdilkan Allah. Ya, kita tidak sepakat dengan pengertian itu. Lalu bagaimana? Arsy itu adalah kekuasaan Allah. Sama dengan surat ayat kursi itu kan. Ayat kursi kan ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dan luasnya kursi Allah. Nah, kalau kita bilang kursi lalu kita membayangkan kayak singgasananya si Pangeran Charles gitu ya lemah. Kursi yang dimaksud di situ adalah kekuasaan, kursi gubernur, kursi bupati itu kan enggak kursinya, tapi apa? Power, kekuasaan. Sehingga Allah bersemayam di atas arsy jangan dibayangkan kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa bukan dengan apapun. Mukhallafatu lil hawa. Allah berbeda dengan makhluknya ya. Jadi itu. Fas'al bihi khabira. Ya, Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu yakni Nabi Muhammad SAW. Wa idza qila lahum isjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, ketika diperintah sujud kepada Allah, mereka, apa itu Ar-Rahman itu? Masa kami sujud kepada kamu? Apa yang kamu perintahkan? Malah lebih jauh lari dari kebenaran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allah lah yang menjadikan langit dan di sana ada gugusan bintang. Di sana ada matahari satu di antara miliaran triliunan bintang dan juga ada bulan yang bersinar. Kita kemarin sudah bahas tentang banyak tentang astronomi ya, sudah saya sampaikan juga video-videonya, betapa kita kecil sekali dibanding semesta yang maha besar yang Allah ciptakan yang maha besar ini ya. Oke, sampai di situ. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Oh, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan dari Kalimantan Selatan ya, atau Budia silakan. Gus tadi Gus bilang diberi upah itu apa anunya Gus? Wakalah atau bisyarah.
Biasanya Oh, di oke. antara para penceramah itu istilahnya wakalah atau kafalah, maaf. Kafalah atau bisyarah. Oke. Kafalah bisyarah. Jadi nanti Saya kalau nggak ada pernah tanya, dengar soalnya. ya nanti kalau tanya misalnya, Budia mau ceramah di sini, kafalah Budia berapa? Nah, biar tahu nanti. Oke. Insya Allah. Tak kira ke Jepang mau ceramah di masjid apa, Yokohama atau apa gitu. Lo lagi observasi dulu, Gus. Oh ya, enggak lah, kita bikin di Perth dulu lah, yang Insya cabangnya. Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Gimana Pak Lidl dari Kalimantan Selatan? Apa yang mau disampaikan? Tadi katanya Rasulullah itu hanya menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Menurut Kak Nurut itu apa terserah Allah? Apa perang Ya. Gus? Gimana? Perang itu kok perang? Nah ya justru itu tadi. Ada satu jiwa kasih Nabi yang kemudian melampaui batas, bukan batas ya, melampaui tugasnya. Artinya apa? Peperangan yang dilakukan Nabi itu justru sebagai manifestasi jiwa kasih. Jadi jiwa kasih beliau itu mengkat atau mengoperasi amputasi kanker yang ada di umat. Siapa kanker itu? Ya kaum kafirin yang sudah diberitahu diajak mau tidak mau. Lalu mau meracuni mereka yang sudah beriman. Sehingga harus diamputasi. Jadi sebenarnya perang yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi itu adalah perang yang satu sifatnya defense, artinya pertahanan karena diserang dulu. Atau yang kedua juga gitu, operasi amputasi, jiwa kasih. Wes mending sedikit ini diamputasi supaya nggak nulari yang lain. Itu namanya jiwa kasih. Di samping hal itu ada juga perintah Allah untuk jahidu fisabilillah gitu ya kan. Wajahidu atau wajahidhum jihadan kabira kemarin itu. Itu juga perintah Allah. Jadi hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Itu perangi mereka itu. Dalam kondisi kamu menyampaikan basyiron wa nadhiron, kok dihalang-halangi. Nah gitu. Itu amputasi itu yang menghalang-halangi. Jadi Rasulullah pun begitu. Buktinya apa Pak itu? Tetap jiwa kasih. Rasulullah ketika misalnya ada orang ya, itu pernah itu. Ada orang sudah mau dibunuh karena dia sudah kalah, lalu sudah mau diayunkan tuh pedang itu. Ternyata orang itu mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang itu masih di pedang tet, lalu berita itu sampaikan pada Rasulullah. Sama Rasulullah dimarahin tuh sahabat itu. Kenapa kau pedang dia? Kau mau kau bunuh? Bukankah dia sudah mau bersyahadat? Dia syahadat hanya pura-pura biar nggak dibunuh ya Rasul. Apapun yang dilakukan, mau pura-pura, dia sudah bersyahadat. Kamu keliru membunuh dia. Itu menunjukkan betapa jiwa kasih Nabi itu. Bahwa larangan membunuh anak-anak, larangan membunuh perempuan, larangan merusak bangunan, memotong pohon. Jadi betapa perang Rasulullah perang terbatas. Hanya untuk menyelamatkan mereka yang taat. Dan mengamputasi mereka yang benar-benar tidak mau taat. Itu pun karena perintah Allah saja. Buktinya apa? Hampir selama 12-13 tahun di Mekah, diludahin, dipukulin, dicaci, dihina. Rasulullah tidak balas belas. Bahkan sampai Hamzah saat itu tuh marah. Kapan kita punya kesempatan dan hak membalas ini? Kata Nabi, sabar. Jadi bahkan ketika perang pun itu hanya karena defense. Bukan preemptive strike, tapi defense. Ya. Saya rasa niku kajian kita pada Ada pagi hari ini. Gus, satu Gus, pertanyaan Gus ya. Waktu masih ada nggak Gus? Atau besok aja? Besok aja lah, waktunya habis ini ya. Oh iya, terima kasih. Saya rasa itu besok disimpan ya Bu Anissa, jangan dilupakan besok biar Siap, cukup. siap Gus. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah merahmati kita semua, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afata wa lana fi man tabarik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. اللهم دفعنا البلاء والوباء قد احسن من سن ربنا امنا فاغفر لنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربي أعوذ بك من همزة الشيطان وأعوذ بك رب يعذبني اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل لنا رحمة بيد القدر الأمطار وبيد ورحمة الشر اللهم أفرغ لنا سحر وصبر لنا نفوسنا اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
أعوذ بالله من جود البلاء والبدر كشف رسول الله شملة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى الهدى الصدور وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan Allahumma zakirna bima nasina Allahumma jahilna Ya Rabbal Alamin.